Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Ahyat. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Sulastri. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sulastri dengan kuku-kuku jarinya yang panjang mengerikan kembali menerjang ke arah gumpalan kabut di mana Joko terperangkap di dalamnya. Jenny sampai terpekik, tetapi lagi-lagi hanya gumaman yang terdengar karena sumpalan kain yang mengikat mulutnya. Di sisi lain, Joko yang terperangkap di dalam gumpalan kabut pekat sudah memperkirakan serangan berikutnya akan datang. Sigap, Joko pasang kuda-kuda sedikit merendahkan badan. Lalu saat ia merasakan serangan itu datang, secepat kilat ia sabetkan parangnya memutar. Parang Joko seakan hanya menebas tempat kosong, tetapi kabut yang tiba-tiba memudar memperlihatkan sosok tangan terpotong teronggok di atas tanah. Anehnya, tidak ada darah tercecer, dan tangan dengan jari berkuku panjang itu terlihat masih bergerak-gerak. Kurang ajar. Sulastri terlihat sangat marah. Mungkin arwah penasaran itu kaget. Bagaimana mungkin parang Joko bisa melukainya, menebas putus salah satu tangannya. Parang yang ada di genggaman Joko memang bukan parang sembarangan. Itu adalah parang peninggalan mendiang kakeknya yang memiliki ilmu kanuragan. Sebilah parang yang bisa melukai, bahkan membunuh makhluk gaib. Lagi-lagi keanehan muncul di depan Joko dan Jenny. Tiba-tiba saja potongan tangan yang tergeletak di tanah tadi memudar dan musnah menjadi kabut. Sebaliknya, salah satu tangan Sulastri yang putus perlahan tergulung tertutup kabut sampai akhirnya terbentuk tangan yang baru seakan tidak pernah terpotong sebelumnya. Joko terkejut menyadari arwah Sulastri tidak bisa dilukai oleh parangnya. Dugaannya benar selama ini bahwa ada yang menunggangi arwah Lastri, ada yang ikut mengendalikannya, sesuatu yang jauh lebih kuat dan jahat. Pantas saja begitu banyak korban jatuh sebagai tumbal, baik dari warga dusun maupun orang dari luar dusun. Sebelum Sulastri kembali menyerang, Joko buru-buru mengajukan penawaran untuk terakhir kalinya. Lastri, aku datang ke sini bukan ingin mengganggu tempatmu. Tujuanku datang ke sini hanya ingin membawa Mina pulang. Jadi tolong kembalikan Mina. Tidak ada manusia yang boleh keluar dari sini. Joko terkejut, tetapi ia tidak kaget. Percuma saja tawar-menawar dengan mereka. Sulastri, lebih-lebih iblis yang menguasainya, tidak bisa dikasih hati. Makanya sejak awal Joko telah mempersiapkan satu jerigen penuh minyak tanah untuk menghadapi kondisi seperti saat ini. Tidak ada cara lain, aku harus membakar pondok itu. Di sisi lain, kabut pekat yang mengepung Gilang dan Andi membuat mereka harus saling melindungi. Mereka berdiri belakang membelakangi dengan punggung saling menempel satu sama lain. Andi mengibas-ngibaskan obor, menghalau kemungkinan serangan yang muncul di depannya. Demikian juga dengan Gilang. Tetapi tiba-tiba ada yang memukul jatuh obor Andi. Beberapa saat kemudian giliran obor di tangan Gilang terpental jatuh. Sit, oborku jatuh, teriak Andi panik. Aku gak bisa melihatnya. Sial, punyaku juga, teriak Gilang tidak kalah panik. Ada yang menjatuhkan obor kita. Bahaya, kini mereka berdua tidak memiliki senjata apapun untuk pertahanan diri. Mustahil pula mencari benda-benda seperti ranting, batu, atau apapun di sekitar mereka untuk dijadikan senjata, karena pandangan mereka tertutup oleh kabut. Bahkan headlamp yang terpasang di kepala mereka pun
tidak banyak membantu. Gilang dan Andi semakin panik ketika suara geraman buas terdengar sangat dekat. Mereka tidak bisa berbuat apapun seandainya binatang itu menyerang saat ini. Nyawa mereka kini di ujung tanduk. Di saat situasi semakin genting, tiba-tiba terdengar seperti bunyi pukulan dan suara-suara aneh. Seperti tengah terjadi pergulatan di dekat mereka. Gilang dan Andi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa waspada, kalau tidak bisa dibilang pasrah. Gilang dan Andi tercekat. Terdengar suara teriakan seorang laki-laki, disusul bunyi lengkingan anjing. Lalu kembali sunyi. Beberapa saat kemudian kabut berangsur memudar dan laki-laki itu mulai terlihat. Itu bukan Joko, tetapi Ki Atmo yang sedang berdiri berhadapan dengan seekor anjing hitam besar bermata merah. Gilang dan Andi sontak menggigil menyadari binatang besar mengerikan itu yang tadi hendak menyerang mereka. Mungkin saat ini mereka telah menjadi santapan makhluk buas itu kalau saja Ki Atmo tidak datang tepat waktu. "Pergilah," perintah Ki Atmo tiba-tiba. "Tinggalkan hutan ini secepatnya." Tidak ada jalan lain selain menuruti perintah Ki Atmo. Gilang dan Andi pun bergegas menjauh, meninggalkan Ki Atmo yang tengah berhadapan-hadapan dengan makhluk hitam besar itu. Mereka masih tidak habis pikir, bagaimana Ki Atmo tiba-tiba bisa berada di hutan. Gilang dan Andi terus saja bergerak menerobos hutan, bukan untuk pergi meninggalkan hutan seperti yang diperintahkan Ki Atmo, tetapi kembali mengikuti jejak Joko. Sambil menahan sakit yang teramat sangat di kaki kirinya dan beberapa bagian tubuhnya yang luka oleh gigitan kawanan anjing liar sebelumnya, Gilang memaksa menyeret kakinya mengikuti Andi yang memapahnya. Hingga pada suatu ketika, mereka sampai di suatu tempat yang agak terbuka. Sebuah titik api terlihat di tengah kabut, agak di atas lereng bukit. Semakin didekati, semakin terlihat bahwa titik api itu berasal dari sebuah obor. "Itu mereka di sana," seru Andi. Tidak salah lagi, itu pasti obor yang dibawa Joko, pikir Andi. Mereka mempercepat langkah, dan ketika mereka melihat Jenny tergeletak di atas tanah dengan kondisi terikat tidak jauh dari Joko berdiri, serentak Gilang dan Andi berteriak, "Jenny!" Jenny yang terkejut mendengar teriakan kedua temannya seketika panik. Ia yang seharusnya senang melihat kedatangan Gilang dan Andi untuk menolong, kini malah cemas dan sangat khawatir. Firasat yang tadinya waktu pertama kali Jenny sampai di tempat itu membuat Jenny sangat ketakutan. Ia tidak ingin Gilang mendatangi tempat ini, atau cowok itu akan mati tergantung di pohon di depan pondok. Jenny yang masih terbujur di atas tanah dan terikat kedua tangan dan kakinya hanya bisa berontak. Demikian juga dengan mulutnya yang tersumpal ikatan kain, hanya bisa mengeluarkan suara gumaman yang tidak jelas. Melihat ada orang yang datang hendak mengambil calon tumbalnya, Sulastri naik pitam. Diulurkan tangan kirinya menunjuk ke arah Jenny terbujur. Seketika kabut bergulung membungkus tubuh Jenny. Jenny yang tidak berkutik dan panik hanya bisa pasrah ketika kabut akhirnya menggulung rapat tubuhnya, hingga pandangannya tertutup sepenuhnya. Matanya kini hanya bisa melihat warna putih pekat. "Jenny!" teriak Gilang panik. Ia dan Andi sebelumnya juga mengalami hal yang sama, terperangkap oleh kabut sebelum diselamatkan oleh Ki Atmo. Akan tetapi apa yang kemudian terjadi pada Jenny membuat Gilang dan Andi terperangah. Saat kabut pekat yang membungkus tubuh gadis itu berangsur memudar, hanya menyisakan tempat kosong, Jenny menghilang. Jenny tersentak. Kini ia telah berada dalam sebuah ruangan gelap. Jenny tidak mengerti kenapa ia yang sebelumnya berada di luar terbujur di atas tanah dengan kedua tangan dan kakinya terikat. Tiba-tiba kini sudah berdiri di dalam sebuah ruangan sempit, pengap dan gelap. Tangan dan kakinya pun kini tidak terikat lagi. Demikian pula mulutnya, tidak ada lagi ikatan kain yang menyumpalnya. "Apa yang terjadi? Di mana aku?" Ada sedikit cahaya masuk dari celah-celah dinding kayu dan pintu, sepertinya dari cahaya bulan. Cukup bagi Jenny untuk melihat keadaan di sekitarnya, tetapi butuh beberapa saat bagi mata Jenny untuk beradaptasi. Alangkah terkejutnya Jenny begitu matanya sudah bisa menyesuaikan dengan keremangan. Ternyata di dalam ruangan sempit itu, Jenny tidak sendirian. Ada banyak sosok-sosok lain berdiri di sekitar Jenny. Mereka melihat berjubel,
berdiri mematung dalam ruangan yang sempit bersama Jenny. Dalam keremangan cahaya bulan, wajah-wajah mereka tampak pucat, dan yang membuat Jenny bergidik, tatapan mata-mata mereka terlihat kosong. Tidak nampak cahaya kehidupan di sana. Seketika jantung Jenny berdegup cepat, nafasnya tiba-tiba terasa sesak. Jenny panik, ingin rasanya menjerit, tetapi ia terlalu takut untuk bersuara. Ya Allah, apa yang terjadi denganku? Apakah aku sudah mati? Jenny memejamkan mata kuat-kuat. Mulutnya membisikkan doa-doa, berharap apa yang dilihatnya itu hanya halusinasi. Tetapi ketika Jenny kembali membuka matanya, bukan hanya sosok-sosok mereka masih berada di tempat semula. Akan tetapi, kini posisi mereka semula menghadap ke arah Jenny berdiri. Tubuh Jenny bergetar hebat. Saat ini Jenny benar-benar tidak berkutik. Jenny tidak berani bersuara, tidak juga berani bergerak atau bergeser. Rasanya, Jenny bahkan tidak berani bernapas. Berdasarkan penglihatan Jenny, jumlah mereka sangat banyak. Entah bagaimana mereka semua bisa muat berada di dalam satu ruangan sempit. Siapa orang-orang itu? Kenapa mereka semua berkumpul di sini? Tiba-tiba Jenny merasakannya. Ada begitu banyak jeritan, tangis, darah, dan kematian. Jenny menggigil seketika. Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang telah menjadi tumbal. Dan arwah-arwah mereka terjebak di ruangan gelap ini. Mereka tidak bisa kemana-mana. Pasti ada energi lain yang lebih kuat telah mengurung arwah-arwah itu di sini. Seperti tahu apa yang Jenny pikirkan, Jenny kembali merasakannya. Sebuah energi negatif yang begitu kuat. Energinya bahkan lebih kuat dari sosok perempuan yang dipanggil Lastri oleh Joko. Jenny beranggapan energi itu adalah energi yang menguasai tempat ini. Jenny hanya tidak bisa melihat wujudnya. Mendadak kepala Jenny pening, terasa sampai menusuk-nusuk batang otaknya. Dan penggalan peristiwa itu muncul lagi di depan matanya. Detik-detik saat Gilang tergantung di pohon di depan pondok. Jenny ingin menjerit, tetapi buru-buru ia menutup rapat mulutnya dengan kedua tangannya. Tidak boleh sampai sosok arwah-arwah di dalam ruangan ini tahu Jenny ada di antara mereka. Jenny kembali hanya bisa memejamkan mata, berusaha tidak melihat Gilang yang sekarat. Meski gambaran itu sebenarnya hanyalah penglihatan di alam bawah sadarnya. Pada saat ia memejamkan mata itulah, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namanya. Jenny. Jenny terkejut. Seketika ia membuka matanya, dan apa yang kemudian tampak di depan matanya membuat Jenny semakin terkejut. Ica. Ica terlihat sama bingungnya dengan Jenny. Mereka saling bertatapan. Di samping Ica berdiri dua orang cowok. Salah satunya Jenny pernah melihatnya di pendakian. Namanya Anto. Berarti cowok yang satu lagi pasti Eki. Mereka bertiga ternyata berkumpul di sini. Bagaimana kamu bisa berada di sini, Jen? Ica kembali bertanya. Jenny masih belum hilang rasa kagetnya. Beberapa detik yang lalu, Jenny yakin masih berada di tengah-tengah puluhan arwah yang berjubel di ruangan sempit dan gelap. Tetapi kini, semuanya berubah. Sosok-sosok tadi tidak terlihat lagi, dan suasana ruangan juga lebih terang oleh cahaya dari lampu templok yang tergantung di salah satu dinding kayu. Sekarang Jenny bisa melihat dengan jelas bahwa ia ternyata berada di dalam sebuah ruang segi empat berdinding kayu berlantai tanah. Terdapat sebuah dipan kayu di salah satu sudut ruangan dan sebuah meja. Jenny tercekat. Sepertinya Jenny bisa menduga di mana ia berada saat ini. Dari suasana ruang, Jenny menduga bahwa saat ini ia berada di dalam pondok. Bagaimana aku tiba-tiba bisa berada di dalam pondok? Jenny kembali terkejut. Kali ini Ica sudah berada di sampingnya sambil memegangi lengannya. Pada saat itulah, tiba-tiba sebuah kilasan peristiwa terpampang di depan mata Jenny. Bukan peristiwa yang akan terjadi. Kali ini kejadian yang telah berlalu. Sebuah peristiwa tragis yang telah menimpa Ica. Jenny menggigil. Tidak terasa air matanya jatuh mengalir mengetahui apa yang telah menimpa Ica. Gadis itu telah tewas diterkam oleh sosok binatang hitam besar bermata semerah darah. Saat Jenny menatap Anto dan Eki, air matanya semakin deras membasahi pipi. Apa yang dilihatnya telah menimpa kedua cowok itu di hutan tidak kalah mengerikan. Yang membuat Jenny semakin bergidik adalah ketiganya tewas di sekitar pondok di mana Jenny berada saat ini. Sementara di luar pondok,
Andi yang sudah tersulut emosinya langsung berlari menerjang Joko hingga keduanya jatuh bergulingan. "Mana Jenny? Kau apakan dia?" teriak Andi sambil mencengkram kaos Joko yang berada di bawahnya. Belum Joko mengucap sepatah kata pun, Andi sudah menyarankan beberapa pukulan ke wajah Joko. Joko berusaha menangkis, sampai akhirnya Joko berhasil melukai lengan Andi dengan parangnya. "Ah!" Andi berguling menjauh, lengan kirinya yang berdarah terasa pedih. Ia harus lebih berhati-hati. Satu-satunya senjata yang dimiliki Andi adalah pisau lipat kecil di kantong saku celananya. Tetapi beradu dengan sebilah parang, itu jelas konyol. "Bocah goblok!" hardik Joko naik pitam. "Ingin mati kamu? Tidak usah banyak bicara. Kembalikan kawan kami sekarang. Kembalikan Jenny." Di sisi lain, Gilang hanya bisa berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. Matanya nanar menatap sosok berambut panjang, berselimut kabut, mengambang di depan pondok. Gilang tadi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Jenny tiba-tiba lenyap setelah kabut pekat menyelimutinya. Dan Gilang yakin perempuan mengerikan itulah pelakunya. Tetapi apa yang bisa dilakukannya? Jelas perempuan itu bukanlah manusia, dan Gilang belum pernah sebelumnya berhadapan langsung dengan makhluk gaib. Banyak cerita memang tentang kisah dan pengalaman supranatural yang dialami oleh para pendaki dan penjelajah hutan. Akan tetapi apa yang dialami Gilang saat ini baginya sungguh di luar dugaan dan sangat mengerikan. Apalagi ketika sosok perempuan dengan seringnya bibirnya yang mengerikan itu tiba-tiba menoleh menatapnya. Gilang bergidik. Perempuan itu lalu menggerak-gerakkan jemari tangannya yang berkuku panjang dengan gerakan seperti isyarat memanggil Gilang untuk mendekat. Tidak, Gilang terperangah. Kakinya mulai bergerak selangkah demi selangkah mendekati perempuan berselimut kabut itu tanpa bisa ia menolaknya. Biarpun sekuat usahanya melawan, tetap saja kakinya terus melangkah. Seperti ada kekuatan yang menggerakkan kaki Gilang. Gilang menggigil dan panik. Sementara seringai ganjil perempuan di depannya semakin lebar. "Kamu sudah melanggar janji, tidak akan mencari tumbal sampai ke dusun. Kenyataannya, kamu juga sudah membunuh Darti. Sekarang, rasakan pembalasanku." Napas Ki Atmo naik turun dengan cepat. Gigi gerahamnya gemeretak. Mereka masih berdiri berhadapan-hadapan. Sosok binatang hitam besar itu nampak sudah terluka. Tadi, di tengah gumpalan kabut saat binatang itu tengah mengincar Gilang dan Andi, keris Ki Atmo sempat melukai salah satu kakinya. Makhluk hitam bermata merah sepertinya mengenali keris itu. Tidak salah lagi, itu adalah keris peninggalan Ki Wiguno, mendiang kakek Ki Atmo, musuh bebuyutan dari masa lalu. Kesaktian Ki Wiguno dan keris itulah yang dahulu telah menaklukkannya, jauh sebelum rohnya terperangkap dalam raga binatang besar buas ini. Sebenarnya selama ini ia selalu berusaha menjaga jarak dari Ki Wiguno dan anak keturunannya. Selain karena telah terikat perjanjian, ia juga bisa celaka. Meski saat ini ia telah berada di alam siluman, keris itu bahkan masih bisa membunuhnya. Karena itu pula, beberapa saat yang lalu, ia terpaksa melepaskan dan meninggalkan Darti yang telah sekarat karena posisi perempuan parubaya itu sudah terlalu dekat dengan rumah Ki Atmo. Tetapi malam ini, ia terpaksa melanggar janjinya. Ia harus menghadapi cucu mendiang Ki Wiguno, apapun resikonya. Di sisi lain, roh Ki Suro yang telah berubah wujud menjadi siluman anjing hitam masih memendam dendam masa lalu. Dan saat ini ia berpikir bahwa ini kesempatan baginya untuk melampiaskannya. Angin tiba-tiba berhembus bergemuruh, menerbangkan ranting dan daun-daun kering. Nampaknya Ki Atmo sudah mulai melancarkan serangan gaibnya. Beberapa saat kemudian, pertarungan antara Ki Atmo dengan siluman anjing hitam besar itu tidak terelakkan. "Kamu kenapa, Jen?" tanya Ica melihat Jenny menangis. "Bagaimana kamu bisa berada di sini?" Ica, Anto dan Eki masih belum hilang terkejutnya. Bagaimana Jenny bisa tiba-tiba muncul di dalam pondok. Mereka tahu banyak keanehan dan keganjilan yang terjadi selama mereka berada di hutan dan sekitar pondok. Tetapi kemunculan Jenny yang tiba-tiba di dalam pondok jauh lebih mengagetkan mereka. Sebaliknya, Jenny mulai bisa menarik benang merahnya. Mulai dari Wendy yang pada awalnya mengatakan Ica, Anto dan Eki sudah mati, tiba-tiba berubah dan bilang ke Gilang
bahwa Ica masih berada di hutan. Lalu orang-orang dusun Talaji yang melarang mereka memasuki hutan, dan Joko juga mengatakan bahwa itu adalah hutan larangan. Terakhir, sosok nenek misterius di tengah hutan yang mengatakan bahwa yang Jenny cari sudah tidak ada lagi dan menyuruhnya segera pulang. Mereka semua ternyata sudah mati dan arwah mereka terjebak di pondok. Yang membuat Jenny sedih, Ica, Anto, dan Eki bahkan tidak menyadari kalau mereka sebenarnya sudah mati. Beberapa kali Jenny menghela nafas panjang untuk mengisi paru-parunya yang terasa kosong. "Gilang mencarimu, Cak." Ia kaget mendengar Gilang mencarinya. "Gilang, di sini?" Jenny mengangguk. "Gilang mengajakku ke sini untuk mencarimu, mencari kalian." "Lalu di mana dia sekarang? Di mana Gilang?" Mata Ica terlihat berbinar, tetapi kekhawatiran terpancar juga di wajahnya. Jenny kembali menghela nafas dalam. Kali ini nafasnya terasa sesak. "Terakhir kulihat, dia dan Andi ada di luar pondok." Mendengar Gilang berada di luar pondok, Ica bergegas menuju ke pintu. "Hati-hati, Cak," Eki mengingatkan. Terakhir anjing hitam besar itu masih mengancam di luar pondok. Ica mengintip dari celah pintu. Anjing itu masih ada. Sorot mata merahnya yang buas tidak pernah berpindah dari pondok. Tetapi Ica tidak bisa melihat Gilang dan Andi. Bahkan tidak ada suara apapun terdengar. Suasana di luar masih tetap sama, sunyi mencekam di antara gelap berselimut kabut. "Mana Gilang, Jen? Aku tidak melihatnya." Ica nampak gelisah. Jenny sudah menduganya. Saat ini mereka berada di alam dan dimensi yang berbeda, jadi mustahil bisa ketemu, kecuali mungkin bagi orang yang memiliki kemampuan indigo seperti Jenny. "Di mana mereka, Jen?" desak Ica. Jenny jadi serba salah. Jenny tidak tega harus mengatakan yang sesungguhnya, akan tetapi rasanya tidak adil membiarkan mereka terperangkap di sini karena ketidaktahuan. "Cak, ada yang ingin kukatakan padamu, pada kalian," ujar Jenny hati-hati. Ditatapnya satu persatu Ica, Eki, dan Anto. Ica, Anto, dan Eki seketika mendekat. Wajah-wajah mereka menunjukkan rasa penasaran. "Aku mohon kalian jangan marah. Tidak ada maksud apapun, tetapi aku merasa kalian harus mengetahuinya." "Mengetahui apa, Jen?" Ica, Anto, dan Eki semakin dibuat penasaran. "Maafkan aku, kalian sebenarnya sudah mati." "Apa kamu bilang?" Ica terkejut, terlihat kurang senang dengan apa yang baru saja dikatakan Jenny. "Kamu ngomong apa, Jen? Kamu lihat sendiri, kami baik-baik saja. Kami baru semalaman di sini. Besok pagi begitu kabutnya hilang dan anjing sialan itu pergi, kami secepatnya akan tinggalkan tempat aneh ini," ujar Eki. "Betul, Jen. Besok kamu ikut kami kembali ke dusun sebelum kita pulang," Anto menambahi. "Kalian sudah dinyatakan hilang sejak 2 bulan yang lalu," ujar Jenny seketika. "Apa?" Mereka bertiga serentak terkejut. Akal mereka masih belum bisa menerima fakta yang diungkapkan Jenny. "Bagaimana mungkin? Kamu jangan bercanda, Jen," ujar Eki. "Tidakkah kalian lihat seberapa panjang malam yang kalian rasakan di sini? Gelap dan kabut yang tidak pernah hilang, dan anjing itu sengaja diperintahkan oleh energi yang menguasai tempat ini agar kalian tetap berada di dalam pondok." Suara Jenny sedikit meninggi, air matanya kembali mengalir. Semua terdiam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Jenny. Mereka memang merasakan malam yang begitu panjang, seakan matahari enggan menampakkan wujudnya kembali. Raut wajah Ica, Anto, dan Eki seketika berubah murung. Mereka memang belum sepenuhnya percaya bahwa mereka sudah mati. Tetapi mereka tidak bisa menafikan omongan Jenny. "Lagi pula, baru saja aku melihat sendiri bagaimana kalian menemui ajal." "Apa?" Eki dan Anto terperajat. "Jenny seorang indigo," ujar Ica seketika. Ica sudah cukup lama mengenal Jenny. "Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga?" Eki tidak meneruskan kata-katanya, tetapi Jenny tahu arah pertanyaannya. "Entahlah, aku tidak tahu. Mungkin juga aku sudah mati." Suasana kembali hening. "Kalau kita memang benar sudah mati, untuk apa kalian masih berada di sini?" Tiba-tiba Eki bangkit, hendak beranjak ke pintu. "Ayo, kita keluar dari sini." "Jangan," cegah Jenny.
Anjing hitam itu bukan anjing biasa, itu anjing siluman. Percayalah, dia bisa melukai kalian. Kalian akan lebih menderita jika sampai tertangkap olehnya. Eki mengurungkan niatnya. Gontai ia duduk kembali di atas dipan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jenny terdiam. Ia sedikit tidak tahu apa yang bisa diperbuatnya. Gilang. Tiba-tiba Ica berseru. Kalau seperti katamu Gilang dan Andi berada di sini, mereka mungkin bisa menolong kita keluar dari sini. Mendengar nama Gilang disebut, Jenny seketika teringat kembali firasat yang dirasakan. Firasat tentang Gilang, dan itu membuat Jenny menggigil. Ada apa, Jen? Kamu kenapa? Ica langsung khawatir melihat perubahan wajah Jenny. Ada yang tidak beres. Ica merasa ada sesuatu terjadi pada Gilang. Jenny menatap lekat kedua mata Ica. Cak, Gilang dalam bahaya. Gawat. Gilang tidak bisa mengendalikan kakinya yang terus melangkah mendekati sosok perempuan mengerikan berselimut kabut. Sekuat Gilang melawan, sebesar itu pula tenaganya terbuang sia-sia. Mengetahui Gilang tidak berdaya, seringnya Sulastri semakin lebar, terlihat mengerikan dengan deretan gigi-giginya yang runcing berwarna kuning kehitaman. Sementara itu jari-jari salah satu tangannya terus bergerak-gerak menghipnotis pemuda itu agar semakin mendekat. Mengetahui sahabatnya dalam bahaya, Andi sontak berteriak, Lang, jangan mendekat. Tidak semudah itu, Ndi. Gilang bahkan tidak bisa memalingkan wajahnya dari sosok perempuan itu. Andi bergerak cepat. Detik-detik Gilang hampir teralih oleh kuku-kuku panjang mengerikan. Andi telah menerjang tubuh Gilang hingga keduanya jatuh berguling di atas tanah. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Joko pun bergerak menerjang ke arah Sulastri dengan parang terhunus. Parang membelah kabut yang menutupi tubuh Sulastri, seperti hanya mengenai tempat kosong. Tetapi Joko tahu, serangan tadi melukai sosok arwah itu. Sulastri melengking tinggi, menggema di tengah kegelapan hutan. Andi dan Gilang sampai bergidik mendengarnya. Teman kalian ada di dalam pondok, cepat keluarkan dia sebelum kubakar pondok terkutuk itu. Perintah Joko tiba-tiba. Benarkah? Tidak ada waktu untuk berpikir. Andi tergopoh-gopoh bergegas menuju ke pondok. Belum juga mencapai pintu, tiba-tiba muncul gumpalan kabut menghadang di depan Andi. Ada sesuatu yang kemudian mendorongnya kuat dari balik kabut saat Andi baru saja hendak menerobosnya. Seketika Andi jatuh terjungkal. Joko kembali menyerang Sulastri dengan parangnya. Tetapi sosok Sulastri sekonyong-konyong sirna, menyisakan gumpalan kabut kosong. Joko terkejut. Tiba-tiba saja Sulastri sudah muncul lagi di belakangnya. Sigap Joko kembali menerjang dengan parang terhunus, tetapi lagi-lagi Sulastri lenyap di balik gumpalan kabut. Bangsat! Joko geram mengetahui parangnya kembali hanya mengenai tempat kosong. Sambil mengawasi sekeliling, Joko bersiap dengan parang di tangannya. Nafasnya naik turun dengan cepat. Kabut tebal berarak menyelimuti hampir di semua tempat. Itu artinya Sulastri bisa muncul secara tiba-tiba dimanapun. Suasana seketika mencekam. Tidak ingin hanya menunggu, Gilang bergerak, terseok berjalan ke arah pintu pondok. Di saat yang bersamaan, Andi pun bangkit dan beranjak kembali menuju ke pondok. Tanpa disadari, gumpalan kabut tiba-tiba muncul, bergerak merambat mengikuti di belakang Gilang. Semakin lama gumpalan itu semakin tinggi. Cahaya dari sebuah obor yang tersisa tidak cukup menerangi bahaya yang semakin mendekati Gilang. Bahkan ketika kemudian dari gumpalan kabut itu muncul sosok tangan pucat menjulur ke arah Gilang. Beruntung Joko menyadarinya. Secepat kilat Joko menerjang dan menebaskan parangnya. Sekali lagi tangan pucat itu putus terkena sabetan parang. Tetapi kali ini apa yang terlihat di depan matanya membuat laki-laki itu terkesiap. Bukan Sulastri yang ia lihat di balik kabut, tetapi Minah. Kang, kenapa kau sakiti aku? Kenapa Kang? Kenapa? Joko bimbang, tertegun beberapa saat. Apakah benar ia telah melukai Minah? Tetapi kesadaran Joko cepat kembali. Itu bukan Minah. Pelacur sialan itu mencoba mengelabuhinya. Joko naik pitam. Tanpa menunggu lagi, Joko kembali menyabetkan parangnya ke arah Minah. Mampus kamu. Seketika Minah berubah kembali menjadi gumpalan kabut, lalu memudar. Demikian juga dengan potongan sosok tangan pucat
yang teronggok di tanah juga perlahan memudar dan sirna. "Bangsat kamu Lastri!" Joko misu-misu, merasa telah dipermainkan oleh arwah penasaran itu. Joko berteriak-teriak emosi hingga tidak menyadari kini gumpalan kabut itu muncul tepat di belakangnya. Joko baru menyadari ketika semuanya sudah sangat terlambat. Sementara itu Gilang dan Andi berhasil masuk ke dalam pondok. Keadaannya sangat gelap dan pengap. Mereka menyorotkan headlamp ke sudut ruangan, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada Jenny atau siapapun terlihat di dalam pondok. "Fuck, sialan. Laki-laki dusun itu telah membohongi kita," sungut Andi kesal. "Kenapa aku bisa begitu saja percaya?" "Tunggu, Ndi," cegah Gilang tiba-tiba. Saat Andi baru saja hendak keluar pondok, ada sesuatu yang dirasakan Gilang saat itu. Andi menghentikan langkahnya. "Apalagi Lang, gak ada siapa-siapa di sini." "Aku merasakan Jenny ada di sekitar sini." Gilang memejamkan mata. Alisnya berkerut seperti berusaha mendengarkan sesuatu. "Dia memanggilku." "Gilang, Gilang, tolong kami ada di sini." Jenny berusaha memanggil Gilang melalui pikirannya. Ia tidak tahu apakah cara itu akan berhasil. Dulu Jenny pernah melakukan hal yang sama ketika masih kecil. Saat itu Jenny kecil yang tidak sengaja terkunci ketika tengah bermain dalam gudang di belakang rumah neneknya. Tidak tahu lagi bagaimana harus memberitahu orang rumah kalau ia terkurung di gudang. Berteriak minta tolong sudah dilakukannya sampai tenggorokannya pedih, tetapi tetap juga tidak ada yang mendengarnya. Jenny kecil yang ketakutan hanya bisa menangis. Pada saat itulah ia mulai memanggil papanya dalam pikirannya, berharap papanya mendengar dan datang menolongnya. "Pak, tolong Jenny, Pak. Jenny sendirian di gudang, Jenny takut." Sungguh di luar dugaan. Tidak lama kemudian terdengar papanya berteriak memanggil-manggil namanya. Papa lalu masuk ke gudang dan menemukan Jenny yang meringkuk ketakutan di sudut tengah menangis. Ada yang Jenny ingat saat itu, ketika Papa menggendong dan memeluknya erat. "Papa mendengarmu, Jen. Papa dengar panggilanku. Maafkan Papa." "Dia di sini, Dik. Aku mendengar Jenny memanggil namaku." Gilang berusaha meyakinkan Andi. Andi yang bingung, tidak tahu lagi apakah Gilang sedang berhalusinasi atau anak itu sudah kehilangan akal sehatnya. "Gilang, tolong kami ada di sini." "Sumpah, Dik, Jenny memanggilku. Dia minta tolong. Jenny dalam masalah." Gilang seketika panik. "Dik, kamu harus percaya padaku." "Terus mana Jenny? Kamu lihat sendiri ruangan ini kosong." "Gilang, tolong kami. Ica juga ada di sini." Ica, Dik. Ica juga ada di sini." Gilang mencengkeram baju Andi. Bahaya, Gilang mulai tidak waras, pikir Andi. Jelas tidak ada Jenny dan Ica di dalam pondok. Shit, masalah menjadi semakin runyam. Pada saat yang sama tiba-tiba terdengar teriakan Joko di luar pondok. "Wah, apa yang terjadi?" Andi terkejut lalu bergegas keluar pondok. Apa yang kemudian dilihat Andi di luar pondok seketika membuat jantungnya berhenti berdetak. Joko terbelalak, mulutnya terbuka lebar, raut wajahnya tampak mengerikan. Yang membuat Andi menggigil hebat adalah hanya kepala Joko yang kini dilihatnya, dan sosok perempuan dengan seringai bengis mencengkram kepala itu dari belakang. Darah nampak mengucur deras dari leher yang terpenggal. Andi sampai jatuh terduduk melihat pemandangan mengerikan di depannya. Kepala Joko putus. Perempuan setan itu telah memenggal dan menarik putus kepala Joko. Nampak dari potongan tulang leher yang remuk dan urat-urat yang sebagian menggantung mengucurkan darah. Andi menggigil hebat. Ia tidak tahu lagi apakah ia dan Gilang masih bisa keluar dengan selamat dari hutan angker ini. "Lastri!" Tiba-tiba terdengar teriakan seseorang menggema dari arah kegelapan hutan. Andi memerhatikan dari arah asal suara. Mulai terlihat api obor yang semakin mendekat hingga akhirnya muncul sosok Ki Atmo. Terakhir Andi dan Gilang meninggalkan laki-laki kepala duku itu di hutan, tengah berhadapan dengan seekor anjing hitam besar bermata merah mengerikan. Apakah Ki Atmo telah berhasil mengalahkan anjing besar itu? Ada secercah harapan di hati Andi dengan munculnya Ki Atmo. Tetapi ketika Ki Atmo semakin dekat, muncul kekhawatiran melihat kondisi laki-laki parubaya itu. Sekujur tubuh Ki Atmo penuh luka dan darah. Baju yang dipakainya koyak-koyak bekas cakaran. Jalannya pun agak tertatih.
Mampukah Ki Atmo melawan arwah Sulastri? Saat setelah berdiri di depan Sulastri, Ki Atmo nampak sangat terkejut. Raut wajahnya memerah. Dari pantulan cahaya api obor, terlihat matanya berkaca-kaca, melihat sosok kepala dalam cengkraman tangan Sulastri. Aku minta maaf Darti, aku terlambat. Aku gagal menyelamatkan anakmu. Ki Atmo lalu menatap Sulastri. Perempuan yang dulu dicintainya, diam-diam kini telah berubah buas dan haus darah. Kamu sudah terlalu jauh Lastri, kamu salah mengambil jalan. Persekutuanmu dengan iblis penunggu hutan ini sudah membuat kamu sengsara, arwahmu jadi tidak tenang. Tidak Kang, orang-orang dusunmu itu yang telah membuat aku sengsara. Kamu keliru Lastri, dendammu tersulut karena kamu dikuasai iblis penunggu hutan ini yang memang punya dendam lama dengan dusun kita. Kamu itu hanya dimanfaatkan Lastri, bukan hanya orang dusun yang jadi korbanmu, tetapi orang lain yang tidak bersalah juga menjadi korban. Ningsi anakmu, anak itu juga kamu jadikan tumbal hanya untuk menuruti nafsumu Lastri. Tiba-tiba Sulastri berteriak histeris, kedua matanya melotot tajam. Jangan kau ungkit-ungkit anakku, apa kamu juga minta mati sekalian? Ki Atmo menghela nafas panjang. Arwah Lastri benar-benar telah dikuasai iblis, tidak ada gunanya lagi percakapan. Sudah saatnya untuk bertindak. Tidak ada jalan lain, malam ini harus diselesaikan. Perjanjianmu dengan iblis harus disudahi sekarang. Ki Atmo menghunus kerisnya. Ada bekas bercak noda darah kehitaman di kerisnya. Itu adalah noda darah siluman anjing hitam yang telah berhasil dibunuhnya. Meski tidak mudah mengalahkan Sukma Ki Suro dalam wujud anjing siluman, tetapi akhirnya Ki Atmo berhasil menebas putus kepala siluman itu sebelum membakarnya dengan api obor. Awan tiba-tiba memerah ketika Ki Atmo dan Sulastri mulai terlibat dalam pertarungan gaib. Angin deras menderu mengakibatkan dahan dan ranting pohon-pohon di sekitar pondok berderak seakan hampir roboh. Tenaga Ki Atmo yang sudah terkuras ketika melawan anjing siluman semakin melemah hingga beberapa kali serangan Sulastri tidak mampu ditangkisnya. Ki Atmo yang terlihat mulai kedodoran menghadapi Sulastri jelas membuat Andi cemas, karena keselamatan Gilang dan Andi saat ini berada di tangan Ki Atmo. Andi berpikir keras, apa yang bisa dilakukannya untuk membantu Ki Atmo mengalahkan arwah perempuan berambut panjang itu. Andi mulai menyisir sekitar tempat. Lalu ia melihat jerigen Joko yang masih penuh berisi minyak tanah. Seketika Andi teringat kata-kata laki-laki itu yang hendak membakar pondok itu. Mungkin itu satu-satunya cara untuk mengalahkan arwah perempuan itu, pikir Andi. Tidak ingin membuang kesempatan, Andi bergegas mengambil jerigen, membuka tutupnya, lalu menyiramkan isinya ke sekeliling dinding kayu pondok. Gilang yang masih berada di dalam pondok merasa curiga ketika mencium bau minyak tanah yang menyengat. Celaka, ada yang hendak membakar pondok. Buru-buru Gilang keluar dari pondok dan mendapati Andi tengah menyiramkan sisa minyak dalam jerigen di samping pondok. Hentikan Di, Jenny dan Ica masih ada di dalam pondok. Udah gila kamu Lang, kamu lihat sendiri tidak ada siapa-siapa di dalam pondok. Tidak ada Jenny dan Ica. Merasa itu hanya halusinasi Gilang, Andi tetap pada niatnya membakar pondok. Andi lalu mengambil sebuah obor yang masih menyala, tergeletak tidak jauh dari posisinya berdiri. Hentikan kataku, teriak Gilang. Dengan terseok, Gilang maju menerjang Andi yang sudah siap dengan obor di tangannya. Tetapi mudah saja bagi Andi untuk melumpuhkan Gilang yang untuk berdiri saja sudah kesulitan. Hingga Gilang jatuh terjerembab. Maaf Lang, ini satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Aku tidak ingin kita mati di tangan perempuan setan itu. Andi lalu melemparkan obor ke arah pondok dan seketika api berkobar menjalar cepat membakar pondok. Tidak! Gilang histeris melihat kobaran api yang tanpa ampun melahap pondok kecil di depannya. Aduh, api! Apa yang terjadi? Aduh, panas! Terdengar rintihan Jenny di kepala Gilang. Jenny, Ica! Gilang seketika panik. Aku harus menyelamatkan mereka. Serta-merta Gilang bangkit dan tanpa pikir panjang, Gilang berlari menerjang kobaran api masuk ke dalam pondok. Gilang, jangan! Aduh, api! Apa yang terjadi?
Panas!" teriak Jenny. Ica, Anto, dan Eki sampai terlompat kaget melihat api yang tiba-tiba tersulut di lengan kiri Jenny. Entah dari mana datangnya api itu, tiba-tiba saja tersulut setelah sebelumnya Jenny berteriak kepanasan. Matikan apinya cepat!" perintah Ica panik. Anto dan Eki berusaha mematikan api dengan membungkus lengan Jenny dengan jaket sambil menepuk-nepuknya. Tetapi anehnya, apinya seperti tidak mau padam. Sulit dijelaskan. Api menyala menembus jaket yang ditutupkan di lengan Jenny tanpa membakar jaketnya. Bahkan Anto dan Eki tidak bisa menyentuh apinya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, api mulai membakar tangan Jenny. Tetapi Anto dan Eki bahkan tidak bisa merasakan panasnya. "Apa yang kalian lakukan? Cepat matikan apinya!" teriak Ica histeris. Belum juga Anto dan Eki sadar apa yang sedang terjadi, keanehan berikutnya yang tidak kalah mengagetkan kembali terjadi. Di depan Ica, Anto dan Eki, tiba-tiba saja Jenny lenyap. Andi terpaksa menyusul Gilang masuk ke dalam pondok yang berkobar. Hanya dalam hitungan menit, pondok itu pasti akan roboh. Gilang benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Tetapi ketika berada di dalam pondok, apa yang dilihat Andi sontak membuatnya terkesiap. Tubuhnya gemetar melihat Gilang yang panik tengah berupaya memadamkan api yang membakar lengan kiri Jenny. Bagaimana Jenny tiba-tiba bisa berada dalam pondok? Andi tercekat, tidak bisa berkata-kata. Untung Andi cepat menguasai diri, tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Sewaktu-waktu pondok bisa ambruk dan mengubur mereka bertiga. Andi bergegas menarik Jenny keluar dari pondok. Gilang menepis ketika Andi hendak menariknya keluar. Gilang seperti mencari-cari sesuatu. Andi tahu Gilang mencari Ica. "Ayo Lang, pondoknya sebentar lagi roboh. Tidak ada siapa-siapa lagi di sini." Gilang akhirnya pasrah dan terpaksa menerobos api keluar dari pondok. Andi menyusul dari belakang. Di luar pondok, Andi buru-buru memadamkan api di lengan Jenny dengan jaketnya, lalu membalutnya dengan kain yang ia sobekkan dari kaos yang dipakainya. Beruntung luka bakar di lengan Jenny belum begitu parah. Sorry Jen, aku gak tahu kalau kamu ada di dalam pondok. Sumpah, aku... Andi merasa sangat bersalah. Bangsat Kondi. Gilang sudah hampir memukul Andi, tetapi keburu dihalangi oleh Jenny. Gilang nampak sangat emosi. Sumpah Jen, aku sudah cek, pondok itu sebelumnya kosong. Kamu juga tahu itu Lang. Tapi aku mendengar Jenny memanggilku, teriak Gilang geram. Mendadak Gilang teringat Ica. Seketika wajahnya berubah panik. Ica mana? Jen, Ica mana? Jenny yang baru saja hendak menjelaskan situasinya tercekat ketika tiba-tiba terdengar jeritan mendirikan bulu roma. Lengkingan jeritan menggema di antara bunyi gemertak kayu dan ranting di lahap kobaran api. Jenny, Gilang, dan Andi sampai bergidik ketika dilihatnya Sulastri tiba-tiba tersulut api dan terbakar. Sosok Sulastri meronta-ronta ketika api bertambah besar dan membakar seluruh tubuhnya. Sementara Ki Atmo yang berdiri tidak jauh dari Sulastri nampak sedih. Matanya mulai berkaca-kaca. Laki-laki parubaya itu tidak tega melihat penderitaan yang dialami Sulastri. Aku minta maaf Lastri. Ki Atmo menghela nafas panjang, menghunus kerisnya, lalu maju menerjang ke arah Sulastri yang terbakar. Dengan sekali sabet, kepala Sulastri seketika jatuh menggelundung di atas tanah dan berhenti setelah membentur kaki Gilang. Gilang sampai melompat kaget melihat sosok kepala dengan posisi matanya yang seakan melotot langsung menatapnya. Begidik, refleks kaki Gilang menendang kepala Sulastri hingga menggelundung menjauh. Kertak. Tiba-tiba terdengar bunyi berdetak keras diikuti robohnya bangunan pondok. Kepulan asap hitam membumbung tinggi bersama serpihan bara kayu dan ranting yang berterbangan terbawa angin. Pada saat yang sama, tubuh tanpa kepala Sulastri yang masih terbakar musnah menyisakan gumpalan kabut yang perlahan memudar. Disusur kepalanya yang tergeletak agak jauh juga memudar dan musnah. Bias merah sinar mentari mulai muncul di langit dan perlahan mulai menggeser menggantikan awan hitam. Kabut pun mulai sirna. Sesuatu tiba-tiba muncul dari balik puing sisa pondok yang telah rata dengan tanah, yang masih menyisakan bara dan kepulan asap putih. Puluhan sosok laki-laki dan perempuan bermunculan.
berjalan berduyun-duyun menjauhi dari puing-puing. Lalu sirna satu persatu. Jenny mengenali mereka sebagai para korban tumbal yang selama ini terjebak di dalam pondok. Sementara Ki Atmo melihat mereka bukan hanya korban Sulastri, tetapi juga korban-korban tumbal sejak Ki Suro masih hidup. Dan semua itu bermuara dari iblis penguasa hutan yang haus darah. Kini arwah mereka telah bebas. Tatapan mata mereka tidak lagi kosong. Raut wajah mereka bahkan tidak nampak pucat dan menakutkan lagi. "Kalian juga melihat mereka?" tanya Jenny ketika melihat Gilang dan Andi terpaku tidak berkedip. Tidak ada jawaban. Mulut mereka tercekat melihat begitu banyak penampakan sosok di depan mereka. Tetapi ketika muncul beberapa sosok yang terakhir, Gilang tidak mampu menahan air matanya. "Ica!" panggil Gilang. Andi tidak kalah kaget melihat Ica, Anto dan Eki keluar dari puing-puing sisa pondok. Seperti mendengar panggilan Gilang, ketiganya serempak menghentikan langkah dan menoleh. Gilang dan Ica hanya terpaku dan saling bertatapan. Rasa duka dan sedih yang dirasakan Gilang tidak mampu ditutupinya, apalagi ketika melihat air mata Ica jatuh berlinang. Sungguh, Gilang tidak menyangka kalau Ica ternyata sudah tiada. Betapa ingin Gilang berlari memeluk Ica, tetapi kakinya seakan tidak mampu digerakkan. Bahkan untuk sekedar mengucap maaf pun, bibirnya terasa kaku. Hanya air matalah yang mampu mengutarakan perasaannya saat itu. Sementara Andi dan Jenny hanya bisa memandangi mereka dengan rasa haru dan sedih tanpa bisa berbuat apapun. "Selamat jalan, Cak," bisik Jenny. "Makasih, Jen, sudah menemukan kami," terdengar suara Ica di kepala Jenny. "Sampaikan maafku untuk Gilang," Jenny mengangguk. Tidak berapa lama kemudian tubuh Ica, Anto dan Eki pun memudar lalu sirna. Mungkin karena terbawa suasana, ada yang tidak disadari oleh Gilang, Jenny, Andi dan Ki Atmo. Ketika seutas tali tambang yang tergantung di dahan pohon tiba-tiba saja bergerak turun dengan sendirinya. Gilang yang saat itu berdiri tepat di bawahnya tidak merasakan ketika tali itu mulai melingkar membelit lehernya. Gilang baru sadar saat belitan itu menjerat kuat lehernya. "Ah!" Gilang meronta panik, berusaha melepaskan tali yang menjerat lehernya. Jenny yang pertama kali menyadari Gilang dalam bahaya. Gadis itu seketika menjerit histeris. Kaget oleh jeritan Jenny, Andi sontak terkejut melihat Gilang dalam bahaya. Saat Andi berusaha melepaskan tali yang menjerat leher Gilang, bukannya menjadi longgar, talinya malah semakin menjerat kuat. Tidak hanya menjerat, tali tambang itu bahkan mulai menarik tubuh Gilang ke atas hingga menggantungnya di dahan pohon. Jenny dan Andi semakin panik melihat apa yang menimpa Gilang. Karena tangannya tidak lagi bisa menjangkau tali di leher Gilang, Andi akhirnya hanya bisa menahan berat tubuh Gilang agar tali yang menjerat leher sahabatnya itu tidak sampai mencekik dan berakibat fatal. Tetapi Andi keliru. Tali itu bukan menjerat karena beban berat tubuh Gilang yang menggantung. Tali itu sendirilah yang menjerat leher Gilang dan menarik hingga tergantung. Jenny menjerit-jerit melihat Gilang mulai lemas gak bisa nafas. Jenny tidak bisa berbuat apapun. Ia sangat ketakutan, firasatnya akan terjadi. Sementara Andi pun tidak bisa berbuat banyak. Detik-detik terakhir nafas Gilang terputus. Sekonyong-konyong Ki Atmo menyerbu dengan kerisnya. "Mati kamu," dihujamkan dalam-dalam kerisnya ke batang pohon. Tampak cairan merah seperti darah merembes deras. Lalu sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Tiba-tiba saja muncul sosok ular besar membelit salah satu cabang batang pohon sampai ke dahannya. Di tengah dahan, ujung ekornya yang menggantung menjerat leher Gilang. Kaget bukan main, Jenny dan Andi sampai terlompat mundur. Lebih-lebih ketika melihat wujud kepalanya, bukan kepala ular sebagaimana seharusnya, tetapi kepala manusia. Kepala perempuan dengan raut wajah mengerikan. Rupanya keris Ki Atmo menancap di leher makhluk siluman itu. Lidahnya yang merah panjang bercabang dua menjulur-julur diiringi suara mendesis, disusul jeritan melengking memecah kesunyian. Belitan ekornya di leher Gilang melonggar hingga akhirnya terlepas. Gilang jatuh tersungkur di tanah. Lengking jerit yang mendirikan bulu kuduk masih terdengar. Sayup-sayup kemudian hilang. Bersamaan sinarnya sosok ular berkepala perempuan. "Gilang!"
Jenny menghambur memeluk erat Gilang yang masih terduduk di atas tanah. Baru kali ini firasat Jenny meleset dan ia sungguh sangat bersyukur. Gadis itu tidak mampu membendung air matanya yang berderai membasahi pipinya. Aku kira aku telah kehilangan kamu. Jenny masih memeluk Gilang, menangis di pundak Gilang. Dari tempatnya berdiri, Andi hanya mampu menatap mereka. Dadanya terasa sesak. Beberapa kali ia menghela nafas berat. Ada beberapa bulir air jatuh dari kedua sudut matanya. Terharu mungkin, tetapi ada yang lain dirasakan Andi lebih berat. Bagaimana mungkin aku mengutarakan perasaanku, sementara masih ada yang mengganjal selama ini di hatinya. Bertepuk sebelah tangan, itu menyakitkan. Sialan Kolang, kenapa kamu masih tidak menyadarinya bahwa kamulah orang yang ada di hati Jenny? Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.